Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita pasti mengetahui bahwasanya binatang yang sekarang ada di hadapan saya adalah kucing. Tahukah kita kalau sudah membicarakan tentang kucing, ada sebuah hadis yang sangat terkenal. Hadis yang kemudian disampaikan dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Uddibat imra'atun fi hirratin sajanatha la hiya atlaqatha wa la ta'kulu min khashashil ardi. Ada seorang perempuan yang diadab oleh Allah gara-gara kucing yang dia zalimi. Dia masukkan kucing tersebut di dalam kamarnya, tidak diberikan makan dan tidak dibiarkan untuk mencari apa yang ada di atas muka bumi. Disinilah kita mengetahui, Masya Allah, sesungguhnya ada seorang wanita yang diadab disebabkan dengan kucing yang dia zalimi. Apa maksudnya dalam pembicaraan kita hari ini? Yang ingin saya sampaikan adalah kalaulah membiarkan satu kucing mati disebabkan ketika kita mendolimi dan membiarkan kucing itu tidak makan, lalu kucing itu mati, lalu kucing itu mendapatkan keadilan dari Allah, wanita tersebut yang mendoliminya, lalu kemudian diadab oleh Allah gara-gara mendolimi kucing. Tahukah kita bahwasanya hari ini banyak orang yang mereka sedang menjerit, mereka kedinginan, mereka kelaparan, dan mereka sedang didolimi oleh orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu adalah saudara-saudara kita yang sedang berada di Syam, saudara-saudara kita yang ada berada di Suriah, di mana hari ini mereka dibombardir dengan serangan tiada pernah ada jeda, tiada pernah ada kata henti. Setiap waktunya mereka meregang nyawa, setiap waktunya darah tercecer membasahi permukaan bumi di daratan kota Suriah ataupun kota Syam. Tapi tahukah kita, Masya Allah, sesungguhnya kota Syam adalah kota yang menjadi kota iman bagi kehidupan kita. Karena sesungguhnya tanah kita itu ada dua. Sebagaimana ibu kita ini ada dua. Ibu yang pertama adalah ibu yang melahirkan kita. Ibu yang kedua adalah ibunda kaum mukminin, yaitu adalah para istrinya Rasulullah SAW. Sebagaimana tanah kita pun ada dua. Tanah yang kita beli, tanah yang kita kontrak. Dan tanah yang kedua adalah tanahnya Allah di atas muka bumi ini. Ada Mekah, ada Madinah, ada Yaman, dan salah satunya adalah kota Syam, yaitu salah satunya adalah bagian dari kota Suriah hari ini. Itulah tanah iman, di mana Allah memberikan keberkahan pada tanah-tanah iman. Karena sesungguhnya tanah Syam itu bukan tanah biasa. Sesungguhnya tanah Syam merupakan kota iman, di mana Rasulullah SAW banyak sekali menerangkan tentang keutamaan kota Syam. Salah satunya dikatakan oleh Rasulullah SAW, li anna malaikatur rahman basitatun ajnihatiha ala ardi Syam tuba li ahli Syam. Beruntung orang yang menjadi penduduknya Syam, karena sesungguhnya setiap malaikatur rahman mengepakkan sayapnya, mereka mengepakkan sayapnya di atas kota Syam. Itulah tanah Syam, tanah yang kemudian dijanjikan dengan tanah keberkahan dan tanah tempat turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Ketika kita mengetahui bahwasanya tanah Syam merupakan tanah iman, maka Masya Allah membiarkan hari ini orang-orang Syam dalam keadaan mereka didolimi, kelaparan, kedinginan. Ketika kita tidak memberikan pertolongan kepada mereka, wallahi yang kita khawatirkan adalah bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ketika membiarkan anak-anak kecil mereka tidak mendapatkan makanan. Ketika darah-darahnya para laki-laki dan wanita didolimi setiap waktunya membasahi tanah-tanah di atas muka bumi. Hari ini dunia diam terhadap apa yang terjadi di kota Syam. Karena menurut orang kafir, darah orang-orang yang beriman itu lebih murah daripada darahnya seekor nyamuk. Tetapi Masya Allah, orang mukmin tidak pernah memandang sebagaimana orang kafir memandang darahnya orang yang beriman. Sesungguhnya darah orang yang beriman adalah mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiarkan mereka bisa jadi menjadi hisab yang panjang bagi kita, dan bisa jadi kita akan dihisab oleh Allah dengan azab yang pedih ketika kita membiarkan apa yang terjadi di kota Syam yang hari ini sedang bergejolak ketika mereka mendapatkan banyak kezaliman. Hari ini, ayo mari kita angkat tangan kita mendoakan orang-orang yang ada di Syam supaya mereka ditolong oleh Allah. Sisihkan harta kita, memberikan yang terbaik untuk mereka supaya mereka mendapatkan sejumput makanan yang sesuai untuk mereka topang dalam kehidupan mereka, mengganjal perut mereka, memenuhi lambung mereka, supaya mereka berterima kasih kepada kita atas apa yang telah kita lakukan untuk mereka. Orang Syam adalah orang yang terbaik. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Innallaha takaffala li bisyami wa ahli. Allah itu telah menjaminkan kepadaku kota Syam dan bagaimana keimanan para penduduknya. Tolonglah mereka, karena mereka adalah orang yang beriman.
Mereka sedang menjaga tanah iman kita, yaitu adalah tanah Syam. Kalau kita tidak memperdulikan mereka, tidak mendoakan mereka, tidak memberikan bantuan kepada mereka, Masya Allah, ribuan masyarakat di Aleppo, ribuan masyarakat di Lazikiyah, ribuan masyarakat di Deir ez-Zor, dan semua tanah-tanah Syam akan menggugat keadilan di hadapan Allah, dan kita akan terkena hisab yang panjang ketika kita tidak menolong mereka. Darah mereka, darah yang mahal. Dan kita harus senantiasa membantu mereka dengan sekuat daya kita. Karena sesungguhnya seorang mukmin bagaikan saudara. Ketika ada yang terluka salah satunya, maka terluka seluruh badannya. Dan inilah yang kita lakukan. Kita tidak perlu menunggu Aleppo terbakar. Kita tidak menunggu Homs untuk terbakar. Terbakar ataupun tidak, maka setiap waktu kita membantu dengan segenap upaya yang bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya kita tidak ingin bernasib tragis sebagaimana wanita yang mendolimi seekor kucing, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hanya karena mendolimi seekor kucing. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak kalau kita membiarkan ribuan nyawa di mana mereka meneteskan darah, di mana mereka kelaparan, dan kita diam membiarkan kedoliman itu terjadi. Wallahi, orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memperhatikan urusan hisabnya. Dan kita tentunya tidak ingin hisab ini akan menghalangi kita dan menghambat kita ketika kita mendiamkan apa yang terjadi di kota Syam. Bantulah mereka, doakan mereka, cari itu pos-pos relawan yang kemudian menyalurkan bantuan ke Suriah dan ke Syam. Bantu mereka, kontak mereka, selamatkan urusan hisab kita nanti, supaya kita tidak terkena sebuah keadilan yang panjang disebabkan kita diam ketika mendapati ada saudara kita sedang mendapatkan kezaliman. Semoga kita tidak layaknya wanita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hanya gara-gara mendolimi satu kucing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.